Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Irfan Fatur Rahman, owner dari Dombaik Husbandry. Kalau di kandang kita sendiri itu ada domba Garut jantan, karena kan kita fokusnya untuk Idul Adha, sama kambing peranakan Etawa untuk saat ini. Kisaran 2 juta sampai yang tertinggi itu 8 juta, 10 juta ada. Untuk kita, jenis yang paling mahal itu kambing Etawa. Yang murah ini domba jantan Garut, itu kan tergantung bobot ya dari harga itu. Bobot yang paling kecil itu yang kita sendiri ternak itu di kisaran 20 kiloan. Target bobot itu kita variatif karena kita sesuaikan dengan budget pembeli. Pembeli adanya 3 juta, ya kita sesuaikan. Dan dari price list yang kita punya itu, kita sudah punya range dari 20 kiloan sampai 40 kilogram. Untuk harga yang ada di price list. Semisal buat teman-teman yang mau pesan di atas 40 kilo sampai 70 kilo, tentu ada harga spesialnya. Di tempat kita itu pakannya tentu ya, alaminya domba tentu rumput. Jenis rumputnya ini kita ada yang rumput liar yang kita arit sendiri, dan kemudian dari untuk tambahannya itu ada odot juga, hijauannya juga, terus kemudian konsentrat, snack kalau kata orang. Nah, sama ini ampas tahu. Konsentrat itu campuran berbagai macam. Jadi di dalam itu sudah dicampur-campur. Domba atau kambing dikawinkan umur, kalau misalnya untuk sudah dewasa ya, maksudnya sudah lewat setahun itu sudah bisa dikawinkan. Oh, perawatan kandang tentu setiap hari, karena di sini kita juga ada anak kandangnya yang membersihkan kotoran setiap hari, yang memberi makan setiap hari, tentu perawatan setiap hari. Ya tentu sumber segala macam penyakit itu tentu dari kesehatan kandang ya. Kandang yang bersih tentunya hewan-hewan ternaknya juga akan jadi nyaman makannya. Tentu penyakit-penyakit yang tidak ingin kita dapati itu juga bisa mungkin dari kandang-kandang yang kotor. Makanya tentu dari kita perlu bersihkan tiap hari. Dan terutama juga dari customer, dari pelanggan kita tentu melihatnya apakah kita serius menjaga hewan ternak ini atau enggak, itu tentu dari kebersihan kandang. Penyakitnya macam-macam ya, cuma mungkin yang paling berbahaya itu kembung ya. Kembung itu juga kalau misalnya kayak skabies gitu ada obatnya. Standar aja sih sakit-sakit kambing itu. Oh iya, jadi kalau misalnya lebih rentan dibanding sapi, jadi biasanya kalau domba ada yang sakit itu langsung kita pisahkan dari koloninya sehingga tidak menularkan ke tempat yang lain. Ciri-ciri yang kambing yang sehat dan yang tidak sehat. Yang sehat tentu Mbak bisa lihat makannya lahap, itu pasti sehat itu kambing. Dan kalau sehat itu juga dilihat dari fisiknya ya, ada bermacam. Nanti mungkin dijelaskan sama teman saya. Yang terlihat kambing mungkin kurang sehat itu sudah mulai, itu adalah penurunan nafsu makan. Tentunya sudah mulai tidak mau makan, akhirnya tiduran aja, itu terlihat sih kalau misalnya kambing itu ada sesuatu yang tidak baik di dalam tubuhnya. Keunggulan domba di sini secara fisik sama Mbak, karena kita kan domba jantan Garut ya, atau kambing peranakan Etawa itu tentu sama dari segi fisik. Mungkin yang jadi pembeda domba dari Dombaik Husbandry dengan yang lain tentu harga kita bersaing sekali. Fisik kita itu memberikan harga terbaik untuk orang baik. Jadi kita ini mau mempermudah orang beribadah. Idul Adha itu berkurban itu adalah sunnah, bukan kewajiban setiap muslim. Sehingga kita membantu teman-teman yang sekiranya punya dana minim tapi ingin tetap berkurban dan ingin berkah lah, membawa berkah kehidupannya, sehingga kita kasih variatif harga. Jadi buat harga adanya berapa, boleh nanti kita carikan, yang penting sudah masuk syarat kurban. Syarat kurban yang paling mendasar itu tentu hewannya sehat. Sehat dalam arti umurnya cukup, tidak ada cacat, dan kemudian
secara fisik terlihatnya baik. Dalam arti kita nggak menjual yang terlalu kurus, karena terlalu kurus itu memang mungkin syarat kurban masuk ya, tapi kan kita sudah dicontohkan sama Rasulullah bahwa domba yang baik itu seperti apa gitu. Yang pasti di domba baik ini kita menyediakan semua yang berisi, yang harganya terjangkau dan baik semua orang. Oh enggak, karena kita semuanya ini stok dari kita mungkin untuk teman-teman yang mau pesan itu bisa dari sekarang ya. Kita punya program di mana DP seikhlasnya, bebas teman-teman ada berapa DP aja dulu, karena ketika nanti teman-teman ragu atau mulai ya kita lagi menghadapi krisis corona ya, jadi sehingga tidak jadi itu nggak masalah, akan kita kembalikan 100% untuk uang mukanya gitu. Ini salah satu bisnis yang paling mendasar ya, setiap orang butuh makan, setiap orang butuh pangan, dan menurut saya bisnis yang berkelanjutan seperti ini itu membangun reputasi saya itu sendiri. Sehingga apalagi sekarang dengan canang peternak muda, peternak milenial, menurut saya sih saya nggak gengsi sama sekali. Malah saya merasa bangga menjadi salah satu pemasok kebutuhan pangan Indonesia gitu ya. Kalau misalnya domba, kalau misalnya udah skalanya industri kan banyak. Nggak mungkin dong kalau misalnya dinamain Rosa, dinamain Abdul gitu. Nanti habis kertasnya, sehingga di domba-domba ini kadang dikasih tag ya, tag kode gitu buat menandakan ini domba yang mana, ini domba yang mana. Sebenarnya seperti itu. Untuk buat teman-teman yang mungkin ragu, oh itu mungkin nanti bikin cacat. Sebenarnya cacat itu sendiri juga ada ada batasan. Yang disebut cacat kuping itu sampai teriris gitu. Kalau misalnya cuman di tag itu ya, kecil seperti itu sebenarnya nggak masalah, nggak masuk kok. Jadi kalau misalnya kambing itu mungkin nggak semua orang suka karena ada bau amisnya ya, prengusnya itu. Dan yang kita tahu daging kambing itu kolesterolnya cukup tinggi. Jadi buat sebagian orang, buat orang tua itu mungkin hal-hal yang harus dihindari. Tapi kalau makan sewajarnya emang nggak masalah. Yang sehat pun kalau makan kebanyakan kan juga tidak baik. Ternak domba rintangannya tentu ya kita namanya menjaga hewan hidup. Kita juga tidak memandang kambing domba ini tuh sebagai uang gitu loh. Enggak, ini hewan peliharaan, hewan yang diternakan. Jadi kendalanya ya tentu dari kesehatan ya. Kesehatannya itu yang menjadi concern pertama kita. Buat teman-teman yang mungkin tertarik ya untuk gabung sebagai peternak itu jalanin dulu aja. Beli 1 atau 2 ekor, yang penting seneng. Sering silaturahmi dengan peternak-peternak senior, karena kalau uang bisa dicari, tapi pengalaman itu nggak bisa. Itu harus dipelajari, harus dilakoni, dan untuk ketahuan hasilnya ya harus dijalani gitu. Buat teman-teman juga yang saat ini buat berternak hewan seperti ini kan butuh modal. Jadi ya kita harus cari modal ya sambil bekerja. Untuk saya sendiri tentunya harus mengeluarkan tenaga ekstra. Dalam arti kalau orang normal bisa pulang kantor gitu loh, atau pulang kuliah gitu loh, biasanya main atau ngapain gitu loh, ya itulah harga yang harus kita bayar untuk menjalankan ini semua. Bagi waktunya ya itu skala prioritas. Jadi mana yang harus jadi prioritas kita. Kalau saya ini kan di Domba Baik Husbandry ini fokusnya di sini. Jadi setelah kerja ya tentunya saya harus mengurus ini, hewan-hewan lucu ini. Dari keluarga saya sendiri tentu support full ya. Apalagi ini berkaitan dengan penghasilan tambahan. Jadi menurut saya keluarga ya, buat mungkin ini ada bapak ibu yang mungkin anaknya mulai tertarik untuk menggeluti bisnis ini, menurut saya harus disupport penuh. Ini termasuk yang menjanjikan ya, apalagi ini selalu akan dibutuhkan kan, daging seperti ini, sehingga tidak ada alasan sih untuk
tidak menjalani bisnis seperti ini. Memang kita peternak, kita penjual, tapi kita tetap punya responsibility buat memberikan feedback ke masyarakat gitu loh. Kita, saya, Ferry, dan Rizky bisa sampai di level ini juga karena ada kontribusi dari lingkungan. Sehingga kita juga punya CSR dari domba itu sendiri. CSR-nya itu adalah kita bekerja sama dengan lembaga non-profit di mana kita membantu menyediakan hewan kurban untuk didistribusikan ke teman-teman yang membutuhkan, seperti itu CSR. Tahun lalu kita sama Sabtu Baik gitu. Kita itu sendiri bener-bener sebelum terjun ke ini, jauh flashback ya, 3 tahun lalu itu kita belajar dulu. Kita banyak belajar, biasanya yang kendala peternak-peternak dulu itu apa? Karena kan banyak mungkin dari cerita teman-teman, beli kambing, beli domba, 100 ekor mati semua. Itu karena ya memang usaha diperlukan, modal diperlukan, tapi tetap ada step by step. Dan kita belajar dari itu, dan kita menghindari hal itu. Tapi tentu, domba kita sendiri pernah mengalami kerugian, tapi cuma beberapa ekor, dan itu masih bisa kita kita atasi. Jadi sehingga kerugian yang besar itu tidak kita alami, insya Allah tidak kita alami. Dan buat teman-teman jangan pernah memang just do it, tapi tentunya harus dipikirkan faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan untuk beternak hewan domba, sapi, dan lainnya.